Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Arif Santoso dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer itu dibagi menjadi dua, yakni sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Kenapa dibagi dua? Nanti akan ada penjelasannya lebih rinci. Ya, pertama, sebelum tahun 1940, alat pengolahan data yang pertama itu adalah abakus atau sempoa. Sempoa diciptakan oleh bangsa Babilonia dan sudah digunakan sejak tahun 2400 sebelum Masehi. Kegunaannya adalah untuk menghitung perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Ya, seperti pada gambar di samping, sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada abakus modern terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia, 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Kemudian, yang kedua adalah Pascalin atau kalkulator roda numerik. Ya, seperti pada gambar ini merupakan Pascalin atau kalkulator roda numerik. Ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Jadi untuk melakukan perkalian dan bagian itu belum bisa, hanya untuk pengurangan dan penjumlahan. Kemudian yang ketiga adalah kalkulator roda numerik 2. Ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Kalkulator roda numerik bisa digunakan untuk mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi dengan mempelajari catatan dan gambar yang dibuat oleh Pascal. Leibniz menyempurnakan alatnya. Untuk gambar saya belum mendapatkannya, kalian mungkin bisa searching sendiri di Google, maaf. Kemudian untuk yang keempat, kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Kegunaannya untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan bagiannya. Gambarnya seperti yang kalian lihat di sini. Ya, sudah cukup jelas kan? Kemudian untuk yang kelima, BBG dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace. Ya, ini tahun kelahiran dan wafatnya sepertinya. Pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih atau different engine, dijalankan dengan tenaga uap. Ya, bentuknya seperti gambar yang kalian lihat di sini. Kemudian setelah tahun 1940. Nah, setelah tahun ini perkembangan komputer itu setelah tahun 1940 perkembangan komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, entah penyebabnya apa, tapi menurut saya ini ya akibat dari perangan. Saya pernah dengar salah satu quote dari Vince McJut, ya, di tokoh anime di One Piece, ayahnya Vince McSanji. Perangan itu memajukan teknologi, dan ya menurut saya itu benar karena kemajuannya itu sangat besar, ya pesat sekali. Setelah tahun 1940, ya setelah Perang Dunia Kedua, kemajuannya sangat pesat sekali dalam bidang teknologi komputer. Ya, kembali ke materi. Setelah tahun 1940, komputer itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Komputer generasi pertama masih menggunakan tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Vakum tube atau tabung vakum yang diperlukan sangat banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat. Ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar.
Ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini, memenuhi ruangan. Contoh komputer generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC didesain dan dibangun oleh John McCoy dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, di mana Mauchly merupakan guru besar teknik elektro dan Eckert merupakan mahasiswanya yang sudah lulus. Jadi kerjasama antara dosen dan mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian ada komputer lagi, EDSAC, Electronic Dielectric Automatic Calculator. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Kemudian pada tahun 1950-an mulai muncul industri komputer, antara lain 1940 Eckert Mauchly yang tadi itu antara dosen dan mahasiswanya mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation dengan produknya UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, sebagai tulang punggung perhitungan sensus di Amerika Serikat. Kemudian UNIVAC 2 pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih cepat 9 kali dan memori yang lebih besar daripada UNIVAC 1. Kemudian yang kedua adalah dua perusahaan besar yaitu Sperry dan IBM yang pada saat itu mendominasi pasar. Produk dari IBM antara lain IBM seri 701 tahun 1953 dan IBM seri 702 tahun 1955. Dan kemudian komputer generasi kedua tahun 1959 dan 1964. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vakum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut: lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon. Jadi ukuran komputer tidak lagi sebesar ruangan seperti pada gambar ini, ya, tidak memenuhi ruangan. Jadi lebih kecil, ya, walaupun tidak lebih kecil seperti yang sekarang, tapi jauh lebih kecil daripada komputer yang ini. Ya, kembali ke selanjutnya, contoh komputer. Nah, ini ada fotonya generasi kedua yang termasuk dalam komputer generasi kedua antara lain IBM 7094 dan DIC PDP 1. Penjelasannya, IBM 7094 memiliki konfigurasi sebagai berikut. Dibuat agar kemampuannya semakin meningkat, kapasitasnya semakin besar, dan biayanya semakin kecil. Jadi jauh lebih murah daripada generasi sebelumnya. Yang kedua, DEC pada tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Ya, seperti yang kalian lihat, komputernya tidak sebesar lagi seperti generasi pertama, tapi ya juga tidak sekecil sekarang karena ada prosesnya untuk membuat sekecil seperti sekarang ini. Kemudian komputer generasi ketiga 1964 sampai 1980. Komputer generasi ketiga berbasis IC, Integrated Circuit. Komputer generasi ketiga masuk ke era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar penemuan dari Integrated Circuit, lintasan yang terintegrasi. Mikroelektronik atau small electronic yang dapat dibuat dengan semikonduktor, contohnya silicon wafer. Mikroelektronik lebih dikenal dengan nama chip. Komputer generasi keempat 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor dengan teknologi VLSI, Very Large Scale Integration Computer
dirancang dengan menggunakan mikroprosesor, di mana ribuan sirkuit terpadu dibangun ke sebuah chip silikon tunggal yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan kompak. Apa yang ada pada komputer generasi pertama yang dulu memenuhi seluruh ruangan, sekarang hanyalah seukuran telapak tangan. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Komputer generasi keempat. Ukurannya hampir sama dengan komputer yang sekarang. Ya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Karakteristik komputer generasi keempat, penggunaan mikroprosesor dengan teknologi VLSI, harga jauh lebih murah dari generasi sebelumnya, dari generasi 3 dan 2 dan 1, ukuran lebih kecil dan kompak. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini, jauh lebih kecil daripada komputer generasi kedua dan komputer generasi yang pertama. Sangat jauh lebih kecil. Ukurannya hampir seperti komputer yang sekarang. Yang keempat, dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Menggunakan sistem operasi Microsoft DOS dan Microsoft Windows, kemudian penggunaan mouse menyebabkan komputer semakin personal. Ya, jadi untuk kebutuhan pribadi jauh lebih sesuai daripada yang sebelumnya. Karena komputer yang generasi kedua dan pertama ini biasanya untuk perusahaan atau pemerintahan lah. Namun mulai sejak generasi keempat mulai sesuai digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kemudian generasi yang kelima sekarang, ya mungkin untuk masa depan akan ada generasi ke-6. Komputer sekarang yang mulai menggunakan komputer generasi kelima mulai menggunakan teknologi mikroprosesor dengan teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, jadi jauh lebih mudah penggunaannya daripada komputer sebelumnya, generasi sebelumnya seperti ini, keempat dan 3, kedua dan yang pertama. Dan untuk ukurannya seperti yang kalian lihat saat ini, komputer generasi kelima jauh lebih mudah. Penggunanya daripada komputer generasi sebelumnya. Sepertinya waktunya masih kurang dan mungkin akan saya tambah sedikit untuk penjelasannya terkait dengan ini. Oh ya, terkait internet, karena pada tahun sebelum 1980-an itu masih belum ada internet. Jadi komputer generasi ke-3 dan sampai sebelumnya itu masih belum bisa menggunakan internet. Untuk penggunaan internet baru bisa digunakan pada komputer generasi keempat karena baru ditemukannya jaringan internet. Ya, Microsoft dan terkait dengan Microsoft DOS, kalau nggak salah itu yang UI atau user interface-nya itu masih belum sebaik seperti sekarang. Ya, jadi masih menggunakan kode-kode untuk melakukan sebuah perintah.
Dan untuk harga komputer sendiri dari generasi pertama sampai kelima itu harganya semakin murah. Karena ya ukurannya jauh lebih kecil, lebih murah, ya itu semua berkat kemajuan teknologi. Ya, itu semua berkat kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia. Sepertinya waktunya sudah cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dan sampai jumpa di tugas saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.